agar dananya terserap. Yang pekerja seni kalau bicara soal proyek kesenian yang besar juga perlu dukungan yang tidak sedikit. Itu kenapa mungkin yang tahun lalu kalau tahun sempat dengar juga Arjok diprotes oleh banyak kawan karena dia menerima duit dari Freeport. Waktu itu sudah ada dana isi ya, tapi ya, belum ambil. Ya kayaknya waktu itu mereka nggak dapat dana dari dana isi ya, karena alasannya uang kurang aja. Dia terima dana dari Freeport. Freeport. Dan many people protes di Arjok, like boycott. That was last year. Dana kurang. Sudah Okay. ada tapi kurang. Atau mungkin lobbynya tidak kencang. Saya mau tanya juga sedikit ke Konfirm, apakah kebijakan kebudayaan itu selalu identik pada negara? Maksudnya, apakah hanya negara yang bisa membuat kebijakan kebudayaan? Ya. Apakah itu sesuatu yang bisa diformulasikan juga oleh non-state actor? Ya. Seperti, karena tadi Todd kan bicara tentang kebudayaan dan kekuasaan, kan pendekatan kekuasaannya kan dengan teori Foucault, di mana Foucault kan melihat bahwa kekuasaan itu bisa beroperasi dan diciptakan tidak hanya oleh negara tapi oleh kita yang ada di masyarakat, laki dengan perempuan untuk melanggengkan patriarkinya, macam-macam cara lah. Nah, apakah di buku ini juga bicara tentang cultural policy yang dibuat oleh rakyat juga, jadi horizontal, tidak ke atas tapi ya antar kelompok, atau misalnya kelompok bisnis misalnya yang membuat they formulate the pop culture to do jadi interest. Ya, ada batasan yang ada di sini adalah bahwa ini fokus terhadap kebijakan negara itu, Fokus di negara ya. Tapi saya setuju bahwa kebijakan kebudayaan itu sebetulnya sangat lebih luas daripada yang ada di negara saja. Kebijakan kebudayaan itu juga dari banyak lembaga-lembaga lain itu, termasuk mungkin lembaga atau desa atau mungkin juga industri massa ya, atau industri seperti television, internet dan so on. Ada kebijakan kebudayaan dalam semuanya gitu. Jadi mungkin ya dan ketika saya menulis ini, saya pikir memang batasan ini sangat sebetulnya ya terbatas karena saya tidak masuk hal peristiwa seperti debat tentang sastra kontekstual ya, tidak ada di sini debat itu, dan debat itu penting sekali untuk Indonesian literature ya, atau dan juga ada beberapa debat lain yang tidak masuk fokus saya. Karena ini hanya fokus terhadap kebijakan kebudayaan negara. Dan pada tahun 90-an ya, karena pertumbuhan ekonomi di sini dan deregulation of markets, ada banyak produk baru yang masuk Indonesia ya. Orang Indonesia lebih maju, terus ada lebih banyak stasiun televisi, ada satellite television, lebih banyak orang bisa nonton film, semua orang punya VCD ya gitu. Jadi budaya kebijakan kebudayaan negara menjadi lebih tidak penting ya, less important, kurang penting daripada dulu sebetulnya. Dan mungkin kebijakan perdagangan menjadi lebih penting pada masa itu. Tetapi jadi saya kira yeah, it's better, we need to think about these things more holistically, bigger than this. Dan yang saya mau mendukung adalah kegiatan yang terjadi
di tingkat bawah ya, atau yang terjadi di rakyat. Karena biasanya itu yang paling unik ya, itu apa yang terjadi di sana yang paling ya unik dan lokal ya. Jadi dan ya, dan juga saya kira kebijakan kebudayaan di banyak negara termasuk Indonesia dan Australia belum cocok dengan keadaan ini, di mana kebudayaan massa mungkin kebudayaan yang paling besar, yang utama ya. Karena kalau budaya kita datang dari pasar, kebijakan kebudayaan harus diorientasikan kepada pasar itu. Jadi bagaimana bisa kita memilih kebudayaan atau consumer culture ya, yang mungkin dengan cerdas ya. So we should perhaps think about changing the cultural policy. Maybe it's more about access, it's about making good choices, about understanding the difference between having a realization of the value of something that's local and unique versus something that's mass produced. And that's a very different cultural policy, I think, than what we've got here. And that's the kind of shifts that we might need. That it would be good to see. It would be good to see that kind of, at least those debates and those thinkings about what how does state policy reorient itself to a situation where it's not the most important policy anymore. It's not as important as trade and the internal policies of companies and international agreements about cultural goods and things like this. Okay. I see. Is there any other question? Kamu aja. Agus, mantap. Kalau di pembahasannya Pak Todd melihat nggak ada perubahan pada saat Orde Baru dan setelah Orde Baru runtuh, misalnya ada nggak temuan taman budaya tertentu lebih akomodatif terhadap warna-warna ideologi seniman yang berbeda, misalnya katakanlah di Padang mungkin karena seniman tipologinya seperti apa, mungkin ada yang kiri kemudian bisa masuk memanfaatkan taman budaya, atau kalau Fauzan bilang kelompok-kelompok seniman kiri lebih tertarik untuk membangun kelompok-kelompok sendiri di luar bangunan negara gitu ya, untuk berkarya walaupun galerinya kecil di kampung, tapi itu sebagai ruang aktualisasi yang paling otentik untuk memaknai ekspresi entah politik entah ekspresi budaya lain gitu ya. Ada nggak perubahan itu, misalnya taman budaya di Jogja temuannya kelompok-kelompok kiri juga memanfaatkan ruang itu, tapi saya melihat taman budaya Jogja yang saya tahu ya iklan apapun bisa masuk, entah apa pokoknya tidak ada ideologi di dalam berpameran entah apa itu. Yang penting adalah ya bisa mendapatkan konsesi dari iklan-iklan itu. Nah itu seperti apa Pak? Melihat perubahan rezim itu mengubah nggak? Lebih akomodatif terhadap beragam kelompok seniman atau tidak ada perubahan apa-apa? Ya, memang pendapat saya itu tergantung pada wilayah yang karena otonomi daerah itu dulu mungkin ada semacam keadaan nasional yang lebih sama ya, lebih similar ya. Tapi sekarang ada kabupaten di mana tidak ada kebijakan kebudayaan karena bupati ikut dengan agama Islam yang lebih tajam ya terhadap kebijakan kebudayaan. So it depends on the place. Tetapi di kota saya menurut pendapat saya kira lingkungan sekarang lebih buka terhadap budaya yang beragam daripada dulu dari negara. Tetapi masalah
masalahnya sekarang adalah kelompok-kelompok Islam yang so yeah, the problems still censorship, but it's shifted a bit. But I think it's more open. Tapi saya juga bisa ingat bahwa ada tahun 90-an ada banyak komunitas seni yang cukup mandiri ya. Ada semacam gerakan komunitas seni yang di mana kelompok seni itu muncul di beberapa tempat ya. Jadi itu terjadi sebelum Ordo Reformasi. Dan hal lagi adalah bahwa ada banyak lembaga budaya lain yang juga penting untuk seniman dan kekuasaan seperti lembaga pendidikan seni. Jadi ada seniman yang that gets a position in like an ISI. They have a relationship to the state as well. That's a bit different than if they're performing in the Taman Budaya. So even jadi ada seniman yang mungkin tidak akan masuk Taman Budaya, tetapi kalau mereka punya jabatan di ISI atau di lembaga pendidikan lain, mereka masih berhubungan dengan kekuasaan. Yeah. So I think it's very, it's a complex. It's hard to say mandiri. It's a difficult thing to do. I think to be. But there's still there's lots of people who were independent and who had very clean reputations. I'm thinking particularly someone like Suratna Anirudh. He was very, very well respected by everybody through this period. And I think, but what he did was he was a dozen at ISI in Bandung. So, he was still part of the power structure, but he did manage to maintain an excellent reputation. How's that, Deb? Ya, saya setuju dengan beberapa argumen itu. Misalnya kalau kita bandingkan Taman Budaya di Surabaya, mungkin nuansa budaya rakyatnya lebih kental karena di sana tidak punya tradisi feodal. Dan itu ternyata kita melihat struktur-struktur kekuasaan juga kelihatan. Di Surabaya mungkin Jawa Timur in general ya pertarungan politik ya pertarungan gitu ya. Tidak ada ilustrasi yang menjelaskan wah ini ada faktor feodalisme sehingga orang harus bermain apa gitu ya. Mungkin halus, mungkin ada beberapa peneliti dari Belanda ada konsep kekuasaan politik Jawa yang halus tapi tajam, halus tapi tajam. Tidak langsung ya, kekuasaan yang tidak langsung, yang simbolik. Di Surabaya saya melihat orang berpolitik itu ya tarung aja gitu, kayak ya kasar gitu, tapi selesai di depan. Kalau di Jogja mungkin muter-muter ya Mbak Wiji ya, sepertinya tidak setuju tapi kok setuju, diem tapi kok enggak dan sebagainya. Agak itu istilahnya di Jawa ya, di Jogja ya nggih ora kepanggih itu ya, sepertinya setuju tapi enggak setuju, kelihatan setuju atau sebaliknya ya. Jadi ekspresi-ekspresi seperti itu jauh lebih kental kita lihat di Jawa Tengah atau di Jogja. Di Surabaya saya kira, saya nggak tahu, saya juga speculating aja ya, apakah itu pemahaman itu juga bisa simetrik dengan konteks bagaimana taman budaya dikelola, bagaimana taman budaya merepresentasikan budaya massa, budaya rakyat gitu ya. Tapi saya melihat ya misalnya di Jawa Timur pertunjukan ludruk gitu ya, nuansa rakyatnya sangat kental, tidak ada struktur bahasa halus, tengah, kasar itu tidak muncul ya pokoknya. Nah itu menunjukkan saya lebih bisa mengenali budaya rakyat itu di Jawa Timur ketimbang di Jogja, karena di Jogja ini saya melihat mix ya, kita melihat juga dimensi kehalusan sebuah bahasa yang levelnya tinggi dalam konteks
pertunjukan tertentu di kampung yang sangat jauh dari keraton. Jadi kita kadang-kadang agak kesulitan mengidentifikasi mana sebetulnya yang disebut dengan budaya rakyat yang murni, mana yang keraton, yang elit, dan mana yang mungkin tengah-tengah. Dan itu sebetulnya saya kira punya pengaruh terhadap Ya. perilaku berpolitik. Ya, kalau ada semacam hierarki status Ya. Ya. itu, dan itu akan mempengaruhi bagaimana bagaimana orang berinteraksi bersama. Jadi, tetapi budaya itu juga semacam jalan semacam alat ya untuk bikin status baru ya. Jadi budaya Reproduksi. orang bisa naik diri sendiri lewat budaya. Kalau mungkin saya jadi saya kalau saya punya uang mungkin status saya akan naik banyak, tetapi kalau saya membeli karya seni atau mendanai semacam pertunjukan wayang ya, mungkin status saya bisa dinaikkan lewat itu. Jadi memang itu mempengaruhi bagaimana kegiatan terjadi, apa yang how culture and cultural activities function. It has to be part of the understanding of, I think, of what's going on. Yang lain mungkin menarik. Mana tadi yang dari taman budaya Lampung tadi kok nggak ada? Iya, sama. Malah Terus- melenyapkan diri. Ada taman budaya dulu nggak di Manado? Nah itu baru mau cerita. Ini taman budaya Solo. Kalau di tempat saya saya mau masuk di ini dulu, Pak Tot. Jadi kalau saya baca di Van Clinton itu, jadi katanya kalau di kota-kota menengah itu partisipasi publiknya banyak menunggu negara gitu. Jadi banyak dipengaruhi oleh negara dulu, inisiasi negara dulu, baru publik akan ikut gitu. Dan bagi saya itu mungkin menunjukkan ini pengaruh dari sekian lama kebijakan kekuasaan dan budaya itu sampai ke banyak di provinsi-provinsi yang lain. Jadi misalkan di luar kota-kota yang besar itu, metropolis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, Makassar, medan budayanya tidak bisa terbentuk, artinya tidak banyak pertarungan semacam yang dialami di Jogja misalkan antara seniman kiri, seniman kanan gitu, seniman yang religius atau seniman yang nasionalis, itu tidak terlalu banyak, cenderung monoton. Jadi corak kebudayaannya lebih banyak memang diolah, didesainkan oleh negara gitu. Misalkan kalau mau bikin acara kebudayaan pasti undang kepolisian atau undang bupati dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau acara kebudayaan semacam pernikahan atau sunatan itu pasti mengundang pejabat daerah, entah nanti isi ceramah atau isi khotbah. Nah, menurut saya apakah itu mungkin bisa dilihat sebagai bagian dari, saya tidak tahu tuh, apakah medan budaya itu sebenarnya juga medan ide di urban atau bagaimana? Ya. Jadi misalkan kalau melihat seni rakyat yang disampaikan oleh Pak David tadi, banyak yang mati malah, kayak ketoprak ombong itu yang memang dari desa, kemudian nggak bisa bertahan di medan budaya urban gitu, karena dia nggak bisa menyesuaikan dengan sistem yang dibikin oleh kebudayaan formal negara itu tadi. Ya. Gitu. Ya. Mungkin Pak Tot bisa Ya, kasih. itu pertanyaan yang menarik, dan itu mungkin menunjukkan pengaruhan atau dampak urbanisasi ya, apa yang terjadi di kota, karena ini
tempat yang urban ya akan berbeda dengan apa yang terjadi di luar kota gitu. Jadi ya seperti di Jogja itu kota yang cukup besar, ada banyak perdagangan, ada lebih banyak seniman gitu, terus ada mungkin lebih banyak kesempatan untuk pertunjukan ya. Jadi tapi kalau di luar kota di mana ya mungkin ada mungkin ya kalau ada peristiwa itu didanai oleh pejabat atau polisi atau mereka akan di sana, pasti pertunjukan di sana akan berbeda lagi. Yeah. So I think it's a bit of it is about the two processes of urbanization, the effect of urbanization on the arts and how people and what people want from the arts, the effects of being in a city versus being in the more rural areas where it's a different kind. There's different expectations from what the arts do. Jadi ya saya kira ada diskusi di buku saya tentang dampak reformasi ya, dan dampak reformasi jauh lebih besar di kota dibandingkan dengan di luar kota ya. And I think and that kind of goes to your question. I think that it's there's a different set of practices outside the city where it's going to be more difficult for new art or there's less opportunities for different perspectives to emerge, but it's seperti mungkin itu bisa dibandingkan dengan demonstran ya. Biasanya ada jauh lebih banyak demonstran di kota dibandingkan dengan di luar kota, karena proses organisasi itu ada lebih banyak orang di sini, terus ada itu kota yang menjadi semacam pusat demonstran, dan mungkin itu juga sama dengan ada semacam paralel dengan kesenian, bahwa ada ada lebih banyak seniman di sini tetapi juga ada lebih banyak pergeseran di antara seni-seni yang ada dan seniman, terus mungkin ada lebih banyak kebaruan seni. Just a thought. I think, but I do think it is about, we have to see the arts as located in these places which are experiencing different processes and different rates of change. Oke. Masih ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Last comment. Nothing. Insist. Yes. Discussion. So I mean, there is the next discussion after closing. There's an informal discussion. Okay. Because I believe they still have many questions, but they are signing up. Okay, thank you very much for your attention. Terima kasih teman-teman semua atas kehadiran teman-teman, antusias teman-teman malam hari ini. Saya mungkin tidak bisa memberikan kesimpulan yang banyak. Kesimpulannya mungkin biar Mr. Todd saja yang memberikan kesimpulan. What is the conclusion? I mean, tonight. The main things that you would like to talk with us tonight. Support like mendukung kesenian lokal. Gitu. Oh. Okay, thank you, Mr. Tots, for your coming tonight, and we hope that we will have next discussions. Maybe not here, in the other place in Jakarta or in Australia. Because some of my friends maybe will
study over there. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.